izin ya Mas Narji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Makasih banyak udah dikasih waktu untuk ngobrol-ngobrol nih Mas Narji, karena lagi sibuk banget kayaknya ya Mas ya. Iya, lagi keluar kota terus, jadi perjalanannya juga bukan kota-kota besar ya. Masuk ke kota kecil, ke kecamatan, ke desa-desa gitu. Ya namanya petani lah. Urusannya ya ke kampung-kampung lah. Ngomongin bertani gitu Mas, ini emang bener katanya lagi sibuknya bertani gitu full? Atau apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya saya juga lagi usaha pertanian di kampung sama istri. Dan ditambah lagi alhamdulillah aku jadi brand ambassador sebuah produk pertanian. Dan ini saya sedang menjalani perjalanan dengan brand itu keliling-keliling Indonesia. Jadi kadang-kadang sebulan aku di rumah cuma 4 hari atau 5 hari kayak gitu. Jadi full terus ya? Full terus. Keliling Indonesia ya Mas ya? Iya, ketemu petani-petani di seluruh Indonesia. Kalau di kegiatan bertani, pasti kayak sekarang tuh lagi musim apa sih? Kayak lagi nanem kah? Lagi ngerawat loh? Sekarang nih karena pemerintah alhamdulillah menetapkan harga gabah, ada ketetapan harga, petani lagi semangat untuk turun ke sawah. Akhirnya banyak kegiatan lagi menanam padi, bawang merah, cabai komoditas harian lah yang dibutuhkan masyarakat. Sekarang itu petani sedang bergiat-giatnya menanam kembali gitu. Ini Mas Narji kan kalau dibilang ya berapa bulan terakhir ini kelihatannya lagi sibuknya di pertanian gitu ya. Iya. Di TV aku jarang lihat nih akhir-akhir ini gitu. Emang lebih menikmati mana sih Mas? Maksudnya apakah di bertani kah atau di TV gitu? Iya, semua kerjaan nikmat aja buat saya Mbak. Yang nggak nikmat itu kalau nganggur. Orang kan stres nyari kerja, masa kita dapat kerjaan malah stres gitu kan? Ya kerjaan kayak apapun juga saya nikmati lah. Di TV saya nikmati, di pertanian ini juga saya nikmati. Ya kenikmatnya beda aja. Kalau di sini kita ketemu dengan teman-teman sehari-hari ya di dunia entertain gitu. Kalau di sana ya sehari-hari kita ketemunya sama ratusan petani dengan keluhan yang berbeda, dan rasanya saya makin dekat sama para petani itu kayaknya happy banget ya. Oke. Cuman mungkin kalau kita tarik ke belakang Mas, awal mulanya itu gimana sih? Maksudnya kok tiba-tiba Mas Narji bertani gitu. Ada kabar juga katanya yang ngasih lahan itu, yang nyiapin lahan pelan-pelan Badian itu. Ceritanya tuh awal mulai itu gimana kok bertani gitu tiba-tiba? Ya nggak ujuk-ujuk juga. Dulu sebelum syuting aku memang keluarga petani ya. Dulu kakek saya tuh di Tangsel sini di Pamulang, dia punya sawah, dia punya ladang, dia punya kebun, dan di situ apa juga ada, tanaman apapun juga ada. Di situ saya belajar, dan bapak saya juga kan dulu punya empang, dan juga bapak saya juga seneng nanam-nanam gitu kan, kayak pohon-pohonan buah dia seneng nanam. Nah pas gitu saya mulai gede nih, Pamulang udah nggak pesawah lagi, udah nggak kebun lagi, jadi kontrakan, jadi perumahan, jadi klaster. Nah di situ yang membuat saya kok kangen, kok rindu. Nah begitu saya nikah sama orang Pekalongan, ternyata masih punya sawah. Nah di situ saya makin senang menekuni dunia pertanian, belajar tentang istilah-istilah pertanian, cara menanam seperti apa. Dan alhamdulillah akhirnya cocok, ketemu klop. Nah disitulah saya sama istri saya sama-sama basic punya keluarga petani. Yuk pelan-pelan kita ngumpulin sawah kayak gitu. Oke. Tadi kan Mas Narji bilang itu ceritanya dari keluarga, dari sebelumnya dari kakek, dari bapak tuh udah maksudnya basicnya juga di pertanian sebelumnya gitu kan. Mungkin baru belajar sekarang ini, tapi ada nggak sih mungkin kayak ilmu-ilmu pertanian yang dipelajarin gitu dari bapak dulu atau dari kakek yang Mas tahu gitu? Ya secara alamiah saya melihat, saya diajarin, ya saya tahu secara empiris itu ya, bukan teoritis. Dulu ingat banget pertama kali saya SD kelas 2 itu diajarin menyangkok pohon sama babe. Lihat babe kok dia menyangkok pohon rambutan, caranya itu batangnya dikupas, diisi tanah, diisi pupuk, kemudian diikat sama tali atas bawah, dikasih lubang-lubang udara. Ternyata dalam waktu sekian bulan keluar akar, kemudian begitu 1 tahun sama babe dipotong, pas ditanam kok jadi pohon rambutan lagi. Nah, terus juga pernah belajar sama babe itu yang saya terkesan waktu
Babe itu cara menanam pohon cocor bebek gitu. Dulu kan pohon itu pohon hias gitu ya. Kok daunnya aja digeletakin tumbuh, batangnya digeletakin tumbuh. Wah, saya kayak makin seneng. Nah, ditambah lagi begitu saat kuliah, saya kan tinggal di dalam kampus ya. Oke. Nah, jadi penghuni kampus lah saya. Nah, teman-teman di sana kan ada teman-teman pecinta alam, ada teman-teman kesenian gitu kan. Nah, saya di sana tuh kalau ada taman-taman rusak atau kurang, nah kita bener-benerin tuh. Nah, kita kan suka ada pohon-pohon beringin liar tuh di Kampus itu. di dalam di tembok-tembok kampus, gedung-gedung kampus. yang tumbuh-tumbuh. Tumbuh secara alamiah, bijinya tumbuh dari burung gitu kan. Nah, itu kan kita congkel-congkelin kan. Itu kan banyak kaleng-kaleng cat bekas renovasi kampus. Nah, kita tanam di situ, pas ditanam kok jadi bonsai beringin bagus gitu ya. Nah, di situ makin suka gitu. Kalau pulang aku sering juga nah, makanya begitu sekarang punya rumah, ada sedikit halamannya. Disitulah saya menyalurkan hobi saya awalnya. Ada pohon-pohon hias, saya stek, kita kembang biakan. Awalnya beli satu indukan, akhirnya bisa beranak pinak. Wah, kayaknya happy banget. Oh, pohon ini jadi banyak kayak gitu. Oh, jadi mulainya di kampus, dia belajar sedikit-sedikit, terus ke kampus juga ternyata ada orang bilang tangan adem istilahnya Mas ya, apa-apa tumbuh gitu ya. Iya, karena dulu jualan es saya gitu. jadi tangannya Adem ya? tangannya adem gitu kan. Terus di rumah mulai kecil-kecil gitu ya, yang halaman rumah aja. Dan ternyata gitu saya belajar nanam di rumah kok ada uangnya gitu kan hasilnya gitu. Oh itu nanam di rumah dijual juga atau gimana tuh Mas? Iya, dulu awalnya kan waktu zamannya antorium meledak gitu kan. Aku beli satu bibit antorium, ternyata begitu aku tebar benihnya, bijinya itu aku semai, jadi anakan-anakan, pas gitu aku jual beberapa, bisa kebeli laptop waktu itu kan, istri laptopnya rusak, ntar buat jual pohon dulu, wah ternyata dari pohon bisa beli laptop, kemudian juga ya bisa beli barang-barang waktu itu, wah makin serius lah, akhirnya gitu. Sekarang pada saat tumbuhan apapun juga lagi populer, aku udah nggak kaget karena rata-rata aku udah punya gitu kan. Iya, karena udah pernah nanganin juga. Pernah nanganin juga gitu kan. Nah, ternyata dari komoditas pohon-pohonan ini akhirnya jadi emang hobi. Awalnya suka banget aku. Aku itu dulu kalau berangkat kuliah dari Pamulang ke Rawamangun, itu tuh paling happy kalau lewat Sudirman, lewat Menteng, itu kan banyak taman-taman tuh. Rapi. Ya Allah, kapan pengen rumah yang punya taman kayak gini. Nah, di situ aku akhirnya mulai menata rumah dengan pohon-pohonan sendiri. Ini kayak di sini juga kan di warung saya nih. Banyak pohon-pohonan gini. Nah, ini pohon-pohonan ini kan kita banyak hasil nanam sendiri, ngembang biakin sendiri. Ada beberapa yang dikasih orang gitu kan. Ya ada perasaan tuh kalau kita bercocok tanam itu lihat tumbuh aja udah seneng gitu kan. Ya kayak menghidupi sesuatu yang baru gitu. Iya. Ada yang hidup dari tangan kita gitu. Saya tuh sedih banget kalau pohon yang saya tanam tuh mati gitu. Perasaan kayak aduh ya Allah kenapa dia mati gitu kan. Dia juga makhluk hidup gitu kan. Kenapa berarti saya nggak cocok atau saya nggak bisa merawatnya, kok dia sampai mati gitu kan. Ada perasaan yang sedih gitu. Dan saya tuh kalau gatel pengen satu pohon itu sampai curhat sama istri, enggak, pengen banget punya pohon ini, belum punya gitu kan. Ya udah ntar cari aja, susah gitu kan. Kayak pohon-pohon langka yang di situ tuh ada pohon gandaria, pohon menteng, pohon kemang, pohon kepal gitu kan. Jadi nama-nama daerah semua tuh. Sebenarnya kalau anak-anak milenial tahu, daerah-daerah elit di Jakarta itu diambil dari nama pohon. Dari yang kecil aja umpamanya gandaria. Sekarang orang tahunya di situ ada gancit. Berarti dari nama pohon kan. Bintaro pun tanamannya. Pohonan juga Bintaro, Ciputat tanaman gitu kan. Pondok Aren, Pondok Labu, Kampung Rambutan. Ya memang dulu sebelum manusia banyak, pohonan lebih banyak kan. Iya benar. Dan itu habitat mereka gitu kan. Jadi saya sebenarnya ngasih edukasi ke anak-anak saya bahwa nama daerah itu rata-rata diambil dari nama pohon. Karena kalau kamu tahu tentang nama pohon, pasti kamu cepat juga hafal nama daerah gitu kan. Jadi selain maksudnya ya nyalurin hobi juga jadi ngasih edukasi ke anak juga gitu ya Mas sebenarnya ya. Iya, dan saya ngedukasi ke anak itu bahwa pohonan itu makhluk hidup ya. Ayah paling nggak suka kalau kamu itu bikin pohon itu mati atau kamu injek. Apalagi kamu nunjuk pohon pakai kaki.
Supaya kan ada orang kadang-kadang nggak tahu gitu nanya kita, bang itu pohon apa tapi pakai kaki gitu. Itu merasa saya tuh bilang, ya udah tuh saya malas biasa ngobrol sama orang kayak gitu tuh. Ya namanya makhluk hidup kok ditunjuk pakai kaki kayak gitu kan. Aku kan lebih suka tuh kalau orang nanya pohon itu dipegang pohonnya, bang ini pohon apa gitu. Sama memperlakukan makhluk hidup satu sama lain gitu ya. Terus kalau ini kan berarti kan ya emang hobi gitu awalnya, tapi kalau kita ngeliat artis-artis yang lain, ya Mas Tari juga ada sih kayak kuliner gini, bisnisnya mungkin properti ada, cuman kayak artis-artis kan memfokus itu ya udah kuliner, ya udah properti. Ini Mas Tarji agak beda gitu, bertani gitu. Jadi yang bener-bener fokus untuk kayak misalnya beli sawah, beli berkebun yang bener-bener dalam skala besar, bukan yang hobi kayak dari awal mungkin di rumahnya gitu tuh. Momennya titik baliknya tuh apa gitu sih Mas sebenarnya? Titik baliknya itu sebenarnya saya tuh pengen rendepu ya, ingin kilas balik betapa indahnya Pamulang zaman saya kecil itu ada sawah, ada empang. Saya tuh sebenarnya pengen kangen kalau saya mudik ke Pekalongan itu sebenarnya flashback waktu usia saya kecil itu kan. Saya masih bisa lihat empang, lihat sungai bersih gitu kan, mandi di kali. Nah itu kenapa saya titik baliknya pengen ke dunia pertanian, karena saya juga pengen melihat indahnya saya waktu kecil melihat kakek sama ayah saya itu bertani. Saya tuh pengen ngeliat juga anak saya nanti melihat saya tuh indahnya bertani gitu kan. Nah, sekarang kan anak-anak saya itu juga mulai ngerti kalau ayahnya itu fokus ke pertanian, dan mereka tuh kayaknya yang juga ngebantu saya gitu kan, ngebantu dalam arti nanya pohon apa aja tuh saya udah bahagia banget. Dia nanya soal pohon yang dia nggak ngerti aja buat saya itu udah bahagia gitu. Ya, emang kemang itu dari pohonan ada, kamu mau bibitnya? Ntar saya cariin di Parung. Jadi ya sambil kasih tahu juga, sambil. Tapi anak udah mulai tertarik juga Mas, ada ketertarikan gitu ke mulai nanya-nanya kan tadi tapi udah. Iya, kayak kemarin tuh anak saya itu kan ada acara di sekolah gitu kan, dia beli acara market day gitu. Ya apa aku jual bibit pohon aja ya? Aduh ntar kamu nggak bisa jualinnya, soalnya ntar teman-teman kamu ya yang lain aja dulu. Tapi ayah seneng kamu udah kayak gini. Tapi ntar kayak akhirnya kemarin ada acara pameran pohon di BSD gitu kan. Oh iya. Aku ajak anak-anak gitu. Oh, nikmatin juga ya. Nih pohon ini, pohon ini, pohon ini. Dan sekarang anak-anakku tuh di rumah juga udah mulai nanya, ini pohon apa namanya ya? Nama latinnya apa ya gitu kan. Oh ya seneng juga sih, apalagi sekarang anak yang SMA itu kan ada pelajaran biologi. Nah itu jadi kadang-kadang kalau dia nanya anatomi pohon tuh dari kambium itu apa, stomata itu apa, klorofil itu apa gitu kan. Kemudian dia nanya akar tunggal itu apa, ya aku sih nggak pinter-pinter amat zaman sekolah ya. Cuma karena sekarang sering ketemu petani, ketemu pohonan, jadi bukan by praktis gitu kan. Ya, akhirnya aku bisa ngungkapin itu kan aku lihat. Ini cara yang namanya berkembang biak dengan stek itu seperti apa. Kemudian kita istilah umpamanya mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina, itu putik sama benang sari itu seperti apa. Akhirnya mulai paham pelan-pelan, dan mau nggak mau aku beli bukunya kan. Iya, akhirnya baca juga ini ya, refresh. Meskipun dulu aku kuliahnya di jurusan ekonomi, akhirnya mau nggak mau aku banyak belajar tentang pertanian ini pelan-pelan. Pelajarin bahan aktif pestisida itu apa, gunanya ini untuk apa gitu kan. Cuman mungkin gini Mas, yang aku agak penasaran tuh, ya mungkin ya memang Mas Taji kan dari kecil tumbuh di lingkungan kebun, bertani gitu. Tapi kan ketika berkarir itu mungkin lebih banyak ya di panggung hiburan gitu-gitu kan ya Mas ya. Ketika mulai beneran fokus terjun ke pertanian yang mungkin di skala besar gitu, yang bukan hobi lagi gitu, ada tantangan nggak sih kayak kayak karirnya kan pasti beda banget gitu dari dunia. Adaptasi aja, sebenarnya adaptasi aja. Kan dulu juga sambil syuting saya sambil bisnis pohonan. Oh iya. Jadi kan udah nggak kaget lagi. Di saat harga bawang turun, harga cabai turun, harga cabai naik, sebaliknya gitu kan. Aku udah nggak kaget karena dari zaman aku kerja di TV Fokus juga dulu, aku nyambi. Kadang-kadang aku juga kan ke rumah temen ngasih oleh-olehnya pohonan yang aku tanam gitu kan. Gitu, oleh-oleh itu pohon Atau juga ada teman datang ke rumah, lu mau pohon ini nggak, pohon antik nih gitu kan. Kayak gitu kan. Terus mungkin ada nggak sih Mas
Mas udah berapa lama ini kan mungkin ikut juga turun nyaksiin petani itu gimana, ada nggak sih kayak momen lucu atau mungkin yang kayak kejadian gagal panen atau apa yang ketemu di lapangan gitu? Ya serunya sih kayak gitu ya, selalu bilang gitu, Bang Narji bukannya enakan di TV, adem di AC, ketemu artis-artis cantik gitu kan. Ya aku bilang aja, ya aku dimanapun juga aku bahagia. Di sana aku syuting bareng artis, ya di sini aku ketemunya bareng wereng, bareng penggerek batang gitu. Dimana juga kita adaptasi lingkungan itu aku bikin bahagia, aku bilang itu. Kayak petani itu kejadian lucu sih gitu, petani itu sering bawa pohonan yang rusak ke saya gitu, seolah-olah kayak saya udah ahli banget. Bang, bawang saya ini kok busuk pantat, istilah iya gitu. Ini kok cabai saya kena janda pirang gitu, istilah-istilah nama penyakit pohon kan kayak gitu, aneh-aneh gitu. Ya nanya ke saya gitu kan, oh ya udah, akhirnya oh ya ibu coba gini, ya akhirnya nggak mau kan tuntutan saya buat baca buku kan. Penyakit ini layu fusarium itu penyebabnya apa, bahan aktif. Iya, jadi nyari ya. Nyari. Tapi emang Mas Narji itu kayak turun ke ngelumpur lah istilahnya. Berapa sering sih Mas sebenarnya kalau Sekarang hampir tiap hari kan aku lihat rumput-rumput liar di petani itu kan kita hampir harus sampai sampelnya satu-satu umpamanya. Ini rumput lulangan, ini rumput teki, ini padi setan, itu kan cara nanganinnya ini gini. jadi hampir tiap hari juga ya, Mas? Ya, hampir tiap hari kita ketemu petani. Dan kenapa petani di Indonesia itu akhirnya aku simpulin nggak usah diajarin cara produksi, nggak usah diajarin bagaimana membudayakan. Mereka secara empiris sudah ngerti. Yang penting jaga pasarnya, jaga harganya. Seperti itu. Pemerintah tuh harus turun masalah pemasarannya gitu kan. Jangan banyak dimainkan sama pihak ketiga gitu kan. Iya, gitu juga jadi concern nih sebenarnya. Itu yang Mas tadi ditemukan ketika maksudnya turun langsung ya berarti petani. Bang, kok cabai anjlok gini, jerukku nggak laku, wah, buah nagaku tak lempar aja ke sungai. Aduh jangan pak, itu titipan Tuhan pak, meskipun harganya lagi 1.000-2.000, jangan dibuang lah pak, manfaatkanlah bikin produk turunan. Nah itu seharusnya aku memikirkan itu, kayak kalau lagi harga turun, janganlah komoditas itu dilempar, tidak menghargai karunia Allah gitu kan. Kenapa pemerintah nggak ngajarin di saat lagi turun gitu produk turunannya, umpamanya mangga kalau harganya turun, gimana diolah lagi gitu kan, atau bahan kosmetik atau apa, itu kan akhirnya nggak ada yang terbuang kayak gitu. Jadi mungkin yang Mas Tarji lihat di lapangan itu yang kurang tuh mungkin edukasi ke sana ya sebenarnya ya, untuk bukan masalah sistem produksinya, iya, petani udah pada ngerti. Lebih kayak manajemen pasarnya nanti. Iya. Itu ya yang masih ini di Indonesia. Itu yang harus dijaga itu. Tapi kalau buat mungkin orang-orang yang awam nih Mas Tarji kan udah kayak dari sepanjang ceritanya dari zaman dulu, dari masih kecil sampai kuliah kayak apa aja hidup gitu. Tips nanam dari Mas Tarji gitu untuk orang pemula nih. Pohonan itu makhluk hidup, kita itu makhluk hidup, sesama makhluk hidup itu satu. Kita hidup itu kan berinteraksi. Pohon menghasilkan oksigen dan manusia itu menghasilkan CO2 yang dibutuhin pohon gitu kan. Akhirnya apa yang dikeluarkan sama pohon dibutuhkan sama kita, dan apa yang kita keluarkan itu dibutuhkan sama pohon. Itu kan artinya simbiosis mutualisme ya. Cara menanam menurut saya ya, saya tuh kadang-kadang nanam sama istri itu dianggapnya, ayah kok kayak orang stres ya, kenapa? Pohonan kok diajak ngomong kalau enggak, meskipun dia tidak menjawab, tidak berbicara, sesama makhluk Tuhan itu, aku kalau nanam, kamu yang subur di sini ya, kamu tumbuh, kamu semoga bisa ngasih oksigen buat saya dan memberikan rasa sejuk di rumah saya gitu. Kalau nanam pohon-pohon hias di rumah kayak gitu. Atau kalau nanam-nanam pohonan industri itu kan aku kadang-kadang pohon-pohonan hias yang ada nilai ekonomisnya gitu, aku tanam di sini ya. Mudah-mudahan ada orang yang membeli, kamu dapat tempat yang lebih mewah, dapat perawatan yang lebih intens,
gitu. Alhamdulillah kayak gitu kadang-kadang tuh cepet laku tuh. Secara gak langsung ya gimana, entah kenapa juga mereka mungkin sadar juga gitu Iya. dengan maksudnya diajak komunikasi, diajak karena sesama. Kalau aku menanam, aku selalu tuan ya yang ditanam di sini ini aku beli dengan rezeki. Semoga aku tanam di sini sama-sama memberikan rezeki ya, rezeki kesehatan, rezeki kebahagiaan gitu kan. Pohon-pohon tuh yang aku tanam tuh aku ajak ngomong ya kamu tumbuh di sini, berikan aku kebahagiaan. Nih kakak, insya Allah aku bakal rawat kamu seumur hidup gitu kan. Itu biasa pohon-pohon yang aku sayang gitu kan. Pohon yang aku pengen banget gitu kan. Semoga kamu bisa berkembang biak di sini. Nah kalau pohon yang emang niatnya dijual ya gitu ya, semoga kamu mendapatkan tempat yang lebih layak gitu. Gitu kan. Kalau sawah itu biasanya Mas Adi lagi tanamnya itu apa? Maksudnya panennya itu kayak didistribusikan kemana kah atau? Alhamdulillah kemarin baru dapat kiriman tuh tiga karung beras. Oh, beras padi ya? Hasil padi dari kampung, nggak jangan dijual lah. Aku lagi buka warung sama ini, bawa ke sini aja gitu. Iya. Kemarin lumayan tuh dapat berapa? 150 kilo. Padi itu apa lagi Mas kalau Sengon, ya komoditasnya kayak gitulah. Tanam-tanam kacang, jagung, itu sayuran kayak gitu aja sih. Kalau itu distribusinya biasanya kayak ke pasar kah atau ada Sekarang sih udah nggak fokus buat didagangin, yang di Pekalongan itu ya, buat mertua itu ntar kalau panen bawa ke sini aja mbak, kita menikmati hasilnya gitu. jadi dinikmati sendiri. Nikmati sendiri. Terlepas dari semua itu gitu ya Mas ya, mungkin ada nggak sih kayak mimpi terbesar atau mimpi atau target gitu terbesar Mas Narji ketika sebagai seorang petani ini sekarang gitu? Saya itu mimpi besar saya itu pengen punya rumah di tengah sawah, ada masjidnya gitu kan. Rumahnya nggak besar tapi memberikan rasa damai saya di saat aku buka pintu, aku lihat hamparan sawah gitu. Nah, artinya pengen punya rumah tuh benar-benar nyatu sama alam gitu kan, yang sumber airnya langsung dari sungai gitu kan. Gitu. Tapi pas kalau kayak gitu tuh skenarionya kita bayangkan, mungkin apakah misalnya dengan bertani ini ada sinyal kah Mas Darji udah mulai mundurnya dari dunia hiburan atau? Enggak lah, itu namanya saya kufur nikmat ya, karena orang kenal saya, orang jadi banyak saudara di mana-mana. Ya karena di dunia hiburan itu kan. Jadi saya juga nggak mau ninggalin itu, bahwa itu dunia yang membesarkan nama saya, orang banyak tahu saya. Saya bikin balance saja. Ya kalau lagi ada acara syuting yang memang aku lagi nggak pergi ke pertanian ya aku datang syuting gitu kan. Diimbangin aja. Cuma sekarang kan emang waktunya lagi banyak ke pertanian nih, ya udahlah aku fokus ke sana gitu. Tapi ya juga dulu pun disambil ya, walaupun maksudnya lagi sibuk-sibuk di hiburan pun ya tetap jalan ya Mas sebenarnya. Ya teman-teman saya kayak Denny, kayak Wendy gitu tahu banget kalau saya tuh emang suka banget pohonan gitu. Iya. Tapi kayak teman-teman Mas gitu, kayak Mas Denny, Mas Wendy, pernah nggak sih udah kayak datang ke sawah, ngebor atau apa gitu main? Ya dulu awal kita masih bikin naskah mau lomba lawak aja, atau awal-awal syuting itu bikin naskahnya di empang bapak saya kok. Di pinggir empang kita gelar tikar gitu. Tahun-tahun berapa itu Mas itu? Tahun 2000. Oh masih awal. Masih ada sisa-sisa tanah babe gitu yang ada empangnya. Kita di pinggir empang kita nikmatin, itu nulis naskah di pinggir empang. Nulis naskah di pinggir empang dulu. Iya, tanya aja Denny gitu kalau dulu kita bedu gitu kan. Menikmati kita tuh nulis naskah di pinggir empang gitu. Inspirasinya berarti banyak juga dihasilkan dari alam. Iya. Sebenarnya ya. Kayak gitu. Kalau yang sekarang ini udah pernah main lagi nggak? Mungkin ya teman-teman Mas Narji mau datang dong lihat gitu. Ayo sibuk semua kali. Lagi pada sibuk semua. Tapi bang dulu ya, memang mereka juga tahu ya dari dulu sampai bikin naskah di empang gitu ya. Ya dulu aja kan saya masih suka bawa rambutan ke kampus gitu. Gitu ya jangan. Kalau lagi panen di kebunnya babe nih, besok bawa sekarung buat anak-anak kampus, buat kantin di kampus gitu kan. Kadang-kadang dulu babe nanam singkong nih, singkongnya banyak, cabut bersihin, bawa di karung, bawa ke kampus itu. Mentah-mentah tuh Mas, bukan? Iya. Mentah-mentah dibagiin ya. Ntar di sana di kantin-kantin gitu ada yang dibikin kolak, ada Bang Om Narji kata ibu kantin, makasih nih singkongnya udah jadi kolak, nih udah jadi combro gitu.
Ya Bu, ntar saya minta ya matengnya gitu kan. Iya. Mungkin nanggepin gini Mas, kalau generasi muda gitu, mungkin banyak yang nganggep bertani tuh nggak keren gitu loh, maksudnya profesi yang kurang keren lah gitu. Karena belum tahu. Mas Narji kayak sebagai figur publik gitu, mungkin ada pesan apa nggak sih sebenarnya untuk orang-orang yang masih menganggap profesi Ya, petani itu? buat adik-adikku Gen Z dan Gen Alpha ini ya, sekarang generasi petani kita itu sudah terputus sekitar 10 sampai 20 tahun itu kan. Petani sekarang di daerah-daerah rasanya usia di atas 40 tahun itu kan. Saya berharap teman-teman generasi muda sekarang, milenial, terjunlah ke dunia pertanian, bahwa hasilnya itu memang tidak instan, berproses. Tapi kalau kalian menikmati proses, kalian bukan hanya mendapatkan nilai ekonomis, tapi juga dapat nilai psikologis itu kan. Kita belajar tentang bahwa hidup itu untuk menikmati satu piring nasi, prosesnya panjang, dari membajak, menyemai, menandur, sampai menyemprot hama, kemudian menjaga dari burung, menjaga dari tikus, sampai dengan kita menuai dalam proses panen tidak langsung. Itu menjadi beras itu masih perlu proses penjemuran, penggilingan, dan setelah menjadi beras untuk menjadi nasi. Anak-anak sekarang kan kenalnya pakai rice cooker gitu. Dulu kita itu harus pakai dangdang, pakai kukusan gitu kan. Menyalakan api dengan kayu. Nah, disitulah. Jadi kalau buat anak-anak milenial, ayo terjun ke dunia pertanian. Ini dunia yang menjanjikan. Indonesia tanah yang subur, negeri yang makmur, jangan sampai dunia pertanian terkubur kayak gitu kan. Jadi kalau ingin menikmati proses, ya sekarang kan ya memang zamannya sosmed ya. Anak-anak muda itu sekarang pengennya itu ya ayolah gue jadi selebgram, gue jadi YouTuber karena uangnya jelas gitu. Tapi kan kalian nggak belajar proses gitu kan. Untuk memanen sekilo mangga, kalian tuh harus menunggu 3-4 tahun sampai itu berbuah. Kalau kalian ingin menanam duren harus menunggu 3-4 tahun. Seperti itu. Ya, kebahagiaan tuh ada di proses juga ya Mas sebenarnya. Proses. Jadi untuk menghargai maksudnya sesuatu jadi lebih bahagia gitu ya Mas ketika kita tahu mungkin makan dari sepiring nasi yang nasinya kita dari awal gitu ikutin pasti lebih bahagia. Iya. Makanya kalau kalian itu suka ada orang, aku nggak doyan ikan, dia kayaknya kesel gitu sebenarnya. Bukan keselnya, bukan kesel dia nggak sukanya, itu kan setiap orang ada ketidaksukaan, kesukaan itu, cuman kadang-kadang kalimatnya itu membuat lu ngargain dong petani yang peternak yang nanam lele ini, perjuangannya itu lele itu mati dari kecil sampai besar itu butuh pakan, butuh perawatan gitu. Ya gitulah buat para milenial, yuk belajar dari filosofis petani bahwa hidup itu berproses, tidak ada yang instan. Untuk membuat pabrik mie instan aja prosesnya tidak instan kok. Dari gandumnya, telurnya ya. Iya. Terakhir mungkin deh Mas, kira-kira kebahagiaan apa sih yang Mas Narji temukan ketika bertani yang mungkin nggak ditemukan ketika di panggung dunia hiburan? Aku melihat pemandangan yang luas, aku melihat udara yang bebas, dan aku merasakan jerih payah petani yang selalu tidak pernah banyak menuntut tapi berusaha bagaimana memberi kayak gitu kan. Terima kasih banyak Mas Thank Narji you. udah dikasih waktunya ketemu.